membahas tentang materi proposal. Nah, yang pertama pengertian dari udah langsung aja itu gini dan sok dibuka PPT-nya. Selanjutnya yaitu tentang pengertian proposal yang akan disampaikan oleh saya akan menjelaskan pengertian proposal. Proposal adalah rencana kerja yang ditulis secara sistematis, terperinci, dan formal mengenai rencana suatu kerja atau kegiatan. Teks proposal berisi mengenai program akuntabel. Yang itu syarat-syarat proposal ya. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan proposal yang akan dilanjutkan oleh Sabit. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Di sini ada 8 poin atau 8 macam. Yang pertama ada pernyataan argumentatif. Proposal banyak menggunakan kalimat argumentatif yang bersifat memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat ditandai dengan sebab, karena, dan oleh karena itu. Yang kedua ada pernyataan persuasif. Karena bertujuan untuk memperoleh izin dari pihak-pihak yang berwenang, proposal juga menggunakan kalimat persuasif yang berisi ajakan, bujukan, atau imbauan terhadap sesuatu. Selanjutnya ada istilah ilmiah. Istilah ilmiah adalah kosakata bidang ilmu pengetahuan tertentu yang mengandung makna khusus. Contohnya, di bidang pendidikan kita mengenal kata afektif, kurikulum, buku, pelajaran, media belajar, dan peserta didik. Persuasif juga ada juga fitur-fitur lainnya yang menjadi penanda proposal ada sebagai berikut. Yang pertama menggunakan format proposal. Nah, di sini saya akan menyampaikan format proposal. Yang pertama pastinya ada judul proposal, pihak penyusun, sampai yang tertuju. Yang sama kayak satu judul proposal, pihak penyusun sama tertuju. Saya lihat selanjutnya yaitu menyusun proposal. Gimana sih cara menyusun proposal yang baik? Yang pertama menentukan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kedua susun kerangka dan sistematika proposal secara jelas lengkap kayak tadi ya, sesuai dengan strukturnya, judulnya, tujuannya. Yang ketiga, tentukan data untuk tiap komponen kegiatan yang perlu ditentukan. Yang keempat, kembangkan proposal kegiatan berdasarkan kerangka dan data yang telah disiapkan sebelumnya. Dan yang kelima, lakukan penyuntingan terhadap isi dan masalah. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ini bahan hasil hanya tiga teman. Di bawah dulu. Satu, dua, tiga. Berikan lagi yang keluarga di top 3. 1, 2, 3. Nanti bisa satu. Bisa tuh. Tadi yang bicara penyusunan proposal yang ada lakukan penyuntingan terhadap isi dan baca. Penyuntingan itu apa? Bisa kasih contoh juga cara membuat proposal eksperimental. Bisa sama-sama Berarti yang pertanyaan saya yang filosofi. Yang cowok
proposalnya disebutnya hanya formal saja, tapi apakah ada proposal yang bentuknya itu informal, dianeksis secara informal? Alhamdulillah. Baik, karena presentasi sudah selesai, mari kita akhiri presentasi ini dengan ucapan Jadi udah paham nggak proposal itu kayak gimana? Ini tugasnya PPT ya, kalau iya juga nggak PPT aja. tapi kalau Tergantung tergantung kalau tadi disuruh makan main aja. Terkait proposal tadi pertanyaan itu yang siapa tadi yang terakhir ya? Kamu tentang penelitian eksperimental sama penelitian story sama deskriptif. Terus yang pertama adalah penyuntingan. Nah, kalau penyuntingan itu atau itu penyuntingan, emang kita tuh harus disunting, jadi harus dilihat lagi apakah ada ejaan yang salah, misalnya tanda baca yang salah. Jadi emang harus dicek lagi gitu. Jadi emang harus di cross check proposal tuh. Gimana sih proposal yang baik yang bisa diterima sama perusahaan? Misal kamu mau ngajuin proposal, mau masukin misal apa ya, makanan. Kamu punya produk makanan, kamu mau masukin ke satu perusahaan, itu proposal itu harus benar-benar yang betul, ejaannya, tanda baca, strukturnya, makanya tadi jelasin kan strukturnya apa aja. Nah itu, jadi harus sesuai ya proposal kita bisa diterima sama perusahaan. Kalau misalnya yang tadi penelitian eksperimental biasanya itu kayak buat nguji makanan misalnya, jadi buat nguji makanan misalnya ini kadar seratnya kayak gimana, jadi itu diuji kalau proposal atau penelitian eksperimental. Kalau historis biasanya setahu aku ya, kalau historis itu kayak buat ilmuwan, sejarawan, jadi dia mau tahu meneliti historis. Ada persiapannya sih. Program kerja OSIS contohnya karena kamu OSIS. Program kerja Bisa itu, nah ini bisa masuk proposal informal. Kayak tadi ya, tadi itu sebenarnya tanya informal bisa ya. Nah proposal informal tuh kayak contohnya gini, mau ngadain buat membaca anak sekolah misalnya. Itu kita masukin informal, jadi kalau misalnya mau ada perpustakaan keliling ke sekolah itu kita masukin informal. Jadi apa ya, bahasanya itu jadi proposalnya itu yang nggak berat banget lah gitu, jadi cuma misalnya mau ada ngadain perpustakaan keliling ke sekolah, terus kayak tadi yang apa program kerja OSIS itu maksudnya informal. Di sini ada OSIS. Ada. Biasanya OSISnya kelas berapa? 11-12. Jadi siapa OSIS? Mana Amel? Oh kamu Amel. 1, 2 sama? Satu lagi. Ketua OSIS ini bisa di kelas 11 atau 12 sih? Di sini posisi siapa? Yang paling tinggi. Jadi ini tentang proposal udah pada ngerti, paham? Sebenarnya ya kalau proposal itu kalian ngerti kalau buat kalian langsung praktek langsung buat, langsung cobain ceritanya kalian mau naikin proposal ini ke perusahaan apa nih, langsung praktek pasti langsung ngerti. Kalau misalnya di proposal itu ada rancangan kejadiannya juga, itu apa masalahnya. Tapi biasanya proposal juga ya, sepengalaman aku juga pernah bikin proposal terus ngajuin. Waktu itu ada kegiatan, sedikit cerita, ada kegiatan waktu itu sama teman-teman aku di komunitas apa ya? Sebenarnya itu yang IT, tahu IoT nggak? Internet of Things.
aku ada mau bikin workshop, berarti kan bikin proposal nih buat kita dana ya. Waktu itu masukin proposalnya itu ke Burger King, ke McD, ke Jogja Cimahi, tau Jogja Plaza situ. Itu jadi ada yang ngasih uang, ada yang ngasih voucher, jadi emang nggak selalu berbentuk uang gitu. Dan malah ada yang ditolak, jadi kayak nggak bisa, kita nggak bisa bantu katanya gitu. Jadi emang benar-benar kalau kalian mau ngerti itu harus bikin sebenarnya praktek langsung.